Halo semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Asep di bioskop layar Android kesayangan kita. Kali ini Asep akan menerangkan atau merangkum sebuah film berjudul Tangan Kanan Merah tahun 2024 yang dibintangi oleh Orlando Bloom, bukan Bloon ya, Saparakanca. Sebuah film yang menceritakan seorang pria yang ingin memusnahkan dunia Bang Emok yang kemadaratannya sudah melebihi batas wajar. Tanpa menunggu Taylor Swift membuang hajatnya, langsung saja kita mulai intronya. Sebelum ngocoblak ngalor ngidul, mari kita simak beberapa tokoh yang akan kita temui di film ini. Yang pertama, Cass sebagai tokoh utama, adik dari Rachel, istri Vinny, dan paman dari Savannah. Savannah adalah anak dari Vinny dan keponakan dari Cass. Vinny sebagai ayah dari Savannah dan dialah yang meminjam uang ke Big Cat nanti ya. Dan dia juga sebagai kakak ipar dari Cass. Big Cat sebagai bos rentenir dan pengusaha pil obat terlarang. Pastor sebagai tokoh agama di desa setempat dan beberapa pemeran pendukung lainnya. Dahulunya, Cass adalah anak buah dari Big Cat. Dia menjadi tukang pukul Big Cat yang paling diandalkan. Apapun tugasnya yang Big Cat bebankan kepada Cass, Cass selalu bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Tetapi semuanya berubah ketika kakak Cass yang bernama Rachel meninggal. Ketika Rachel mengonsumsi obat yang diproduksi Big Cat sampai Rachel overdosis dan pindah alam. Setelahnya Cass kemudian mengundurkan diri dari keorganisasian Big Cat dan memutuskan untuk menemani Vinny kakak iparnya serta Savannah keponakannya. Hari-hari ia lewati dengan mengurus peternakan yang Vinny miliki, serta mengasuh Savannah sehingga kedekatan mereka pun semakin erat. Di suatu pagi yang sangat cerah, Cass mengajak Savannah ke gereja untuk beribadah. Sesampainya di gereja, pastor pun menyampaikan beberapa asupan rohani kepada jemaatnya. Yang di sini kita diperlihatkan dari sosok pastor yang masa lalunya kelam dan akhirnya ia memutuskan kembali pada jalan yang benar. Setelah selesai di gereja, Cass mengajak Savannah untuk makan di sebuah warteg terdekat yang harganya murah tapi rasa tidak mengecewakan di lidah. Begitu. Cass pun mencoba menelpon Vinny untuk mengajaknya makan sementara Savannah didatangi 3 pria tak dikenal. Ketika Cass menemui mereka, mereka mengatakan kepada Cass bahwa mereka akan mensurvei peternakan dan lahan yang Vinny jadikan jaminan atas hutangnya kepada Big Cat. Big Cat does say to you about your farm. Di sini Cass merasa terkejut karena baru mengetahui bahwa Vinny diam-diam meminjam uang dari Big Cat. Perbincangan pun ditutup setelah mereka bersepakat untuk menunda waktu penyurveian. Cass kembali ke rumah Vinny dan langsung memarahinya. Nah, ari sia ngadon ngahutang ke si Big Cat, pan sidik si eta mah tara jujur jeung moal balik deui ngahutang ke si eta mah. Begitulah kira-kira pertanyaan sarkas yang Cass lontarkan kepada Vinny. Di sini Vinny sadar dan menyesali perbuatannya. Namun karena sendok yang dibengkokkan Deddy Corbuzier sudah tidak bisa diluruskan lagi, Cass dan Vinny pun berusaha dan berharap yang terbaik. Langkah pertama yang Cass lakukan adalah berbicara kepada Zack, anak Big Cat, dengan harapan ia bisa membantu. Tetapi nihil, Cass tidak mendapat celah titik terang sedikit pun. Sementara di rumah Vinny kita lihat Vinny dan Savannah didatangi anak buah Big Cat yang ingin membuat kekacauan. Mereka berdua disiksa dan sepulangnya Cass dari Zack, Cass mencurigai sesuatu setelah ia berpapasan dengan mobil dari anak buah Big Cat yang datang dari arah rumah Vinny. Seketika ia pun khawatir dan menginjak pedal gas sekencang-kencangnya menuju rumah Vinny. Ya, Vinny sudah ngagoletak dengan darah yang mengalir dari telinganya yang ditembak anak buah Big Cat. Selanjutnya Cass pun mendatangi sheriff untuk mengadukan masalah ini. Masih sama seperti saat Cass mendatangi Zack, Cass tidak mendapatkan titik terang yang alhasil Cass pun dengan seluruh nyali yang sudah ia tanam di benaknya mendatangi rumah dari Big Cat. Aura ketegangan mulai terpancar ketika Cass menemui Big Cat secara langsung. Cass pun diajak ke dalam oleh Big Cat. Cass kemudian menanyakan bagaimana cara agar ia bisa melunasi hutang-hutang dari Vinny.
Big Cat kemudian mengajukan satu syarat, yaitu Cash harus menyelesaikan 3 tugas dengan baik dan sempurna. The drunken son of a bitch would piss it away. Setelah dipikir-pikir, mereka bersepakat dan Cash pun pulang. Keesokan harinya, Cash dan rekannya yang kita sebut saja dia Didi membuntuti seorang pria yang sudah disiksa oleh Big Cat sebelumnya. Di mana tugas Cash dan tim adalah untuk mencari tahu siapa pria itu dan di mana dia nongkrong. Sampailah Cash pada sebuah rumah dan tak lama rekan Cash yang sudah kita temui di awal pun datang. Operasi dimulai dengan Cash mengintip sebentar kemudian kembali ke tim untuk memberitahu mereka bahwa situasi memungkinkan untuk mereka menyerang. Mereka pun merangsek masuk sementara Cash yang melewati jalan belakang pun merasa kesal karena pistol yang ia pegang tak ada pelurunya. Tugas pertama Cash pun berjalan dan selesai dengan baik meskipun itu diwarnai dengan pertumpahan darah. Sehingga ia pun kembali ke rumah dan menyaksikan Vinny yang sedang menumpahkan bermacam-macam bentuk Homer karena ia ingin bertaubat dan... You're a bird. Keesokan harinya Cash mengajak Vinny untuk berburu ke hutan untuk membangkitkan skill menembak dari Vinny setelah vakum dari dunia tembak menembak karena istrinya meninggal. Yang mana Cash menyayangkan jika skill yang Vinny miliki itu hilang dan... First things first. Gotta remove the skin. Hari berganti dan tugas kedua Cash pun untuk membayar hutang Vinny pun diembankan. Kala itu Cash diharuskan mengawal seorang kurir obat haram untuk bertransaksi di sebuah leuweung tapi bukan di Sancang dengan salah satu bos mafia di kota itu. Tetapi rekan dari Cash yang tiba-tiba mendapatkan telepon pun dikejutkan dengan instruksi dadakan yang ia terima. Ia berkata kepada Cash bahwa setelah transaksi selesai Lazarus harus dilenyapkan. Makes a decision. You're gonna be able to handle this? Well, I do my best work on the tab. 2 tabs, that's too much. Tetapi karena setan was-was hinggap di pikiran rekan Cash, ia pun sekonyong-konyong menembak Lazarus. Sebenarnya Cash kesal dengan perbuatan rekannya itu, tetapi apa mau dikata Lazarus sudah tewas, mereka pun mengamankan jasadnya itu. Tak lama si bos mafia pun datang. Mereka sedikit keheranan dikarenakan sebelumnya Lazarus sudah bersepakat untuk bertatap muka. Akan tetapi ketika waktunya tiba si bos mafia itu tidak menemukan kehadiran dari Lazarus. Kemudian dia menanyakannya kepada Cash. Di sini Cash sempat mengelaknya dan mengutarakan beberapa alibi. Akan tetapi sekelas bos mafia seperti dirinya sudah dipastikan tidak akan mudah dibohongi. Nobody move. Kid, let's slow down. Alhasil para mafia itu tewas kecuali anak muda yang satu ini. Ia dibiarkan bebas dengan tujuan supaya prosedur jual beli sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Cash dan rekannya selamat, kemudian mereka dijemput oleh Vinny setelah membakar mobil yang mereka gunakan untuk menghilangkan jejak. Keesokan malamnya, Cash dijemput untuk dibawa ke rumah Big Cat yang setibanya di sana, rupanya Big Cat sedang mengadakan sebuah hajat kecil-kecilan untuk merayakan sebuah pencapaian, atau kalau dalam bahasa kita mah tasyakuran gitu ya. Yang bedanya di sini tidak ada sepancau, papais, kue semprong, ranginang, jarum coklat dan aqua gelas dan lain-lain. Saat pesta sedang berlangsung kita akan diperlihatkan kepada sosok manusia yang ditutup kain telah diikat di kursi roda, yang mana ketika kain itu dibuka kita akan dibuat tidak menyangka jika itu adalah Duke, di mana Duke adalah seorang anggota polisi di daerah ini. Loh, kenapa? Tadi kan dia baik-baik saja. Rupanya di siang harinya dia meringkus seorang wanita yang mana wanita itu di bawah perlindungan Big Cat. Big Cat tidak senang jika polisi ini ikut campur urusannya. Polisi itu pun disiksa atas perintah Big Cat dengan kedua lututnya dipukul keras memakai martil sehingga tulang kakinya mencuat ke atas. Cash yang melihatnya merasa ara ringis dan pala laur, bagaimana tidak, eta tulang kat kabijil kitu aing mah. Big Cat berbalik kepada Cash dan menyuruhnya menghabisi Duke. Tetapi Cash enggan melakukannya di sini. Ia berniat akan membawanya ke hutan dan menghabisinya di sana. Big Cat yang mencium aroma-aroma kewadukan dari mulut Cash pun langsung berbalik dan
These heels. You need to get used to a little blood. Setelah perhelatan akbar barusan selesai, Cass menganggap bahwa ketiga syarat telah dilakukan meski yang ketiga bukan ia yang menyelesaikannya. Tetapi ia mengklaim bahwa itu adalah tugasnya. Suruh siapa mengeksekusi sendiri, gitu mungkin ya, kata si Cass. Tetapi dengan arogan dan ngabangkolangnya, Big Cat mengatakan bahwa ini jauh dari kata selesai. Cass kembali ke rumah dan keesokan harinya, Cass membuntuti anak buah Big Cat. Ia sudah muak dengan semuanya dan hendak akan menghabisi semuanya. Sementara Vinny dan Savannah pergi ke gereja untuk beribadah. Di gereja, Vinny dan Savannah didatangi beberapa anak buah dari Big Cat setelah mereka selesai beribadah, sehingga keributan antar mereka pun menjadi tontonan para jemaat yang baru pulang beribadah. Tak terkecuali si pastor yang mencoba menolong mereka berdua, tetapi Vinny sudah tak berdaya setelah dikeroyok dan alhasil keributan itu pun terhenti. Pastor pun membawa mereka ke rumah sakit. Sekembalinya Cass dari pengintaiannya, ia dikejutkan dengan kabar bahwa Vinny sedang di rumah sakit. Dan ia pun lebih dibuat syok setelah mengetahui ternyata Vinny tutup usia sesaat sebelum Cass datang. Kemarahannya semakin menjadi-jadi sehingga keputusannya telah bulat untuk membunuh semua yang berurusan dengan Big Cat. Ia pun menitipkan Savannah kepada pastor agar ia sembunyikan dan amankan. Sementara ia akan meluluhlantahkan satu persatu anak buah Big Cat, termasuk Big Cat sendiri. Dimulai dengan Cass yang mulai baku tembak dengan anak buah Big Cat, sehingga atmosfer ketegangan mulai terasa. Sedikit dibuat kewalahan, tetapi Cass akhirnya berhasil menumbangkan mereka meski dirinya tertabrak dan ngajumpalik sampai tak sadarkan diri beberapa saat. Setelah terhudang dari pingsannya, Cass segera pergi yang tanpa ia sadari, kunci mobil tertinggal di TKP yang tak lama mobil lain pun datang ke TKP. Sehingga Cass melarikan diri dengan berjalan kaki dan mobilnya ia tinggalkan. Di sini kita akan mengetahui bahwa Sheriff di sini sudah disogok Big Cat, yang dengan itu maka Big Cat secara leluasa melakukan kejahatannya dan kebal terhadap hukum. Sementara sang pastor didatangi oleh anak buah Big Cat yang mencoba mencari Savannah, yang mereka menyangka pastor itu mengetahuinya. Akhirnya karena tidak mau mengaku, pastor pun habis babak belur dihajar mereka. Savannah yang tak tega pun segera keluar dari persembunyiannya. Tapi dah muncul aing mah cicing we kitunya. Teu apaleun batur kot lamokot ku geuti teh melaan manehna. Ai manehna kadon kaluar mah sarua-sarua wae atuh. Eueuh hartina pengorbanan si pastor teh. Tapi kan baiklah ngaranna ge film merenya. Now leave him alone. Big Cat's willing to make a straight trade. His life. Yang akhirnya si Savannah diculik dan dibawa ke rumah Big Cat. Nya cek aing ge. Cass tiba di rumah pastor. Ia siap siaga dengan sebilah pisau dan mencoba mencari hal yang janggal. Rupanya Cass telat. Pastor mengatakan mereka telah membawa Savannah. Yang setelah dipikir-pikir akhirnya mereka bersepakat untuk menyelamatkan Savannah dengan beberapa strategi yang akan mereka pakai. Hal yang pertama mereka lakukan adalah menculik Zack, anak dari Big Cat. Hal itu bertujuan untuk supaya Savannah dapat dengan mudah diberikan dengan Zack sebagai alat tukar. Sementara pastor mengikat Zack di kap mobil dan membawanya ke rumah Big Cat, di sisi lain Cass sedang bergerilya mengendap-endap menuju rumah Big Cat. Setelah bernegosiasi sebentar, pastor dan Big Cat dikagetkan dengan suara tembakan yang berasal dari dalam rumah, yang dimana suara tembakan tersebut dilepaskan oleh Savannah kepada Didi yang menjaganya. Gun down. Seketika adegan bertegangan tinggi pun dimulai, baku tembak antara pastor dan Big Cat pun terjadi. Sementara Cass di semak-semak masih merangsek maju dan berhasil menembak satu penjaga dengan dua anjing ganas yang dirantai pada tubuhnya. Sehingga Cass pun terus merangsek maju menuju rumah Big Cat. Kembali kepada pastor dan Big Cat serta Zack, Zack yang sudah bisa melepaskan diri pun segera berlari dan sembunyi ke area di mana ada satu penjaga tergeletak. Dan segera mengambil senapan larasati. Laras panjang. Senjata laras panjang. Dan dari sana ia membidik pastor yang sedang bersembunyi di balik mobil. Satu peluru telak mengenai lengannya, pastor tetap berusaha menembak meski lengannya terluka. Zack yang ketakutan segera berlari ke bawah dan ia disambut dua anjing pemakan manusia tadi yang hendak menerkamnya.
Mendengar tembakan dari arah Zack, Big Cat yang khawatir pun langsung menyusul Zack, yang ketika ia hampiri, Zack sudah terluka parah dan akhirnya nyawanya pun tak tertolong, disebabkan dia sudah menjadi santapan enak anjing-anjing itu. Pastur yang masih baku tembak dengan satu penjaga pun dihadapkan pada posisi face to face, yang akhirnya keduanya tumbang setelah peluru dari masing-masing senjata mengenai tubuh mereka berdua. Beralih kepada Sapana yang masih saja dikejar satu penjaga, yang di sana tibalah Cash untuk menghalau penjaga tersebut. Lengan Cash yang terluka tidak menjadi halangan untuk terus menyerang. Ketika jarak sudah dekat, akhirnya mereka melakukan pertarungan 1 lawan 1. Sempat tertusuk di bagian perut, tetapi Cash bisa menahannya dan segera menyerang balik yang akhirnya leher dari si penjaga menjadi sasarannya. Cash segera mengejar Savannah yang ketika Cash sudah tidak berdaya bersama Savannah di sebuah kamar, muncullah Big Cat dengan menodongkan senjata kepada Cash dan Cash menyuruh Savannah segera pergi melewati jendela sementara ia akan berusaha menghabisi Big Cat, tetapi ketika itu ia sudah pasrah karena tak sanggup menahan sakitnya luka yang dideritanya. Sebentar lagi Cash akan menjadi sasaran dari peluru yang ditembakkan dan ketika waktunya telah tiba, ya, ternyata Savannah tidak benar-benar pergi. Ia hanya nyalingker untuk membunuh Big Cat dari belakang dan alhasil Savannah dan Cash bisa pergi dari sini secepatnya. Kisah akan ditutup dengan diperlihatkannya Cash dan Savannah yang hidup bahagia dengan mengurus ternaknya. Dan disinilah pastor yang ternyata masih diberikan umur panjang sedang berkhotbah di gereja. Semuanya lega dan diakhiri dengan happy ending. Selesai. Akhir yang cukup membuat jantung kita kembali normal, di mana sang paman alias Cash dan Savannah bisa melanjutkan kehidupan sepeninggalan Rahel dan Vinny. Dari sini Asep pun berwasiat kepada seluruh teman-teman yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dalam kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan, sebesar apapun kejahatan, pada akhirnya kebaikan akan selalu bisa mengalahkan kejahatan. Berbaik sangkalah pada Yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya prasangka kita akan menentukan nasib dan takdir kita. Terima kasih karena sudah alohok dari awal sampai akhir. Saya Asep mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bravo sepak bola. BTW Persib juara bos.